Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Udah anak-anak? Iya, sebelum belajar pada pagi hari ini, apakah anak-anak sehat semua? Sehat, astungkare dalam keadaan sehat semua sehingga bisa datang ke sekolah tepat pada waktunya. Baik, apakah ada anak-anak yang tidak masuk hari ini? Semua masuk? Masuk semua, semangat ya. Iya, dengan demikian hari ini siap untuk menerima pelajaran sekarang? Ya. Ya, baik. Dengan demikian sebelum pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Abhidharmastu Namasyam. Om Shirastu Tatastu Swaha. Baik. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang yadnya ya. Iya. Om Swastiastu. Silakan anak simak videonya. Pagi bersama saya Pak Guna dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan diberkati. Secara etimologis, yadnya merupakan bahasa Sanskerta dari kata yaj yang berarti memuja, menghormati atau berdoa. Yaj adalah dasar dari konsep yang melibatkan tindakan pemujaan dan persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, yadnya adalah ritual atau persembahan yang dilakukan dengan keikhlasan serta penuh penghormatan hidup Sang Yang Maha Kuasa beserta kebijaksanaan. Yadnya bisa berupa persembahan pemberian seperti makanan, minyak, serta beberapa pilihan seperti doa dan meditasi. Selain itu, dari kata yaj kita mengenal istilah yajus dan yajna. Yajus adalah aturan tentang masa tanggapnya dan bagaimana orang yang melakukan dasar pelaksanaan yadnya berakar pada konsep tridana, yaitu 3 hutang yang harus dibayar oleh setiap individu. Pertama, dewadana, yaitu hutang kepada para dewa yang dilunasi dengan cara pelaksanaan acara dewa yadnya dan buddha yadnya. Kedua, vitarana, yaitu hutang kepada leluhur yang dilunasi dengan pelaksanaan itra yadnya dan manusia yadnya. Ketiga, resirana, yaitu hutang kepada para resi atau guru yang dilunasi dengan resi yadnya. Pelaksanaan yadnya adalah salah satu cara untuk melunasi hutang-hutang melalui tindakan persembahan suci. Bagian-bagian Pancaya. Pancaya adalah 5 jenis yadnya utama yang dilaksanakan dengan bulan Hindu. Pertama, dewa yadnya, yaitu persembahan pada tiga sang dewa masing beserta prestasinya sebagai wujud penghormatan dan penghormatan. Contohnya, upacara persembahan. Kedua, putra yadnya, yaitu persembahan pada leluhur ibu menghormati dan mendoakan. Contohnya, upacara permen. Ketiga, resi yadnya, yaitu persembahan kepada para resi atau guru sebagai wujud terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Contohnya, penghormatan kepada guru, hormat
Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Bapak tutup dengan parami Santi. Om Santi, 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 Om. Iya. Demikian tadi anak-anak sudah menonton video pembelajaran tentang yahnya dalam Ramayana. Bisa didengar dengan jelas anak-anak? Bisa. Ya, tentunya banyak hal-hal yang bisa kita gali dari nilai-nilai yahnya, yaitu dalam cerita Ramayana tentunya. Karena anak-anak juga sudah pernah tentunya menonton atau membaca tentang cerita Ramayana. Pernah anak-anak sudah menonton? Mendengar atau membaca bukunya sudah? Sudah. Jadi anak-anak sudah bisa mendengar, menonton cerita Ramayana dan selanjutnya anak-anak pasti sudah menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang Bapak akan tanyakan anak-anak tentang cerita tadi. Tentunya anak-anak sudah menyimak tentang video pembelajaran tentang cerita Ramayana. Yang pertama, ya, merupakan sebuah kuis ini. Jadi anak-anak akan menyebutkan tentang bagian-bagian daripada pancayatnya. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak akan menjelaskan tentang yatnya yang dilakukan dalam agama Hindu, yaitu setiap hari pada hari-hari tertentu dan secara insidental. Nanti tentunya anak-anak akan memberikan contohnya masing-masing dari yang dilakukan setiap hari dan hari-hari tertentu dan insidental, ya. Baik. Yang pertama, siapa yang bisa coba sebutkan bagian-bagian dari pancayatnya? Oh iya, putra pastinya sudah menyimak tentang video tadi, dan sekarang silahkan sebutkan bagian-bagian daripada pancayatnya. Silakan Koma, Bapak berikan waktu. Dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusiayatnya, dan budayatnya. Iya, jadi itulah bagian-bagian dari pancayatnya, yaitu dewayatnya, resiyatnya, terus apa? Manusiayatnya, budayatnya, dan fitrayatnya, yaitu ya. Lalu beri tepuk tangan dong. Menyimak video tadi sehingga bisa menjawab kuis pertanyaan yang Bapak berikan. Yang lain apakah bisa menjawab? Pastinya bisa ya. Bisa. Ya, yang kedua sekarang pertanyaannya yaitu dalam agama Hindu mengenal adanya yatnya yang dilakukan pada setiap hari, ya, disebut apa, yang pada hari-hari tertentu dan insidental, serta berikan contoh masing-masing dari pelaksanaan yatnya tersebut. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oh, kadet lagi ini, pastinya tadi sudah menyimak video tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Yatnya yang dilakukan setiap hari seperti biayanya, contohnya ngejok dan sadir. Yatnya yang dilakukan pada hari-hari tertentu disebut yatnya, contohnya melaksanakan persembahyangan pada dinner kliwon, galungan, bunga, dan lain-lain. Serta insidental, yaitu yatnya yang dilakukan pada kejadian tertentu, contohnya melapin dan mencari pada misalnya terjadi gempa bumi atau banjir.
Iya, beri tepuk tangan. Itulah jawaban daripada contoh-contoh pelaksanaan yadnya yang dilakukan pada setiap hari, hari-hari tertentu, dan juga pada kejadian-kejadian tertentu atau insidental gitu ya. Jadi Bapak perjelas di sini kalau dia iti ayatnya, yaitu yadnya yang dilakukan pada setiap hari, itu tadi sudah sebutkan contohnya ngejot, mesaiban, melakukan prisandi setiap hari juga. Apakah anak-anak melakukan prisandi setiap hari? Melakukan, ya jangan sampai tidak melakukan. Apalagi sudah namanya trisandi, jadi 3 kali sehari maksudnya. Ya lalu yang kedua, secara naimitika yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan pada hari-hari tertentu, misalnya kayak Kliwon, Kajang Kliwon, Purnama, Tilem, Turpa, ya, dan Galungan juga yang akan datang, Kuningan juga itu termasuk apa? Naimitika yadnya. Yang ketiga adalah apa? Insidental ya. Jadi pada saat kejadian-kejadian tertentu gitu ya. Baik, apakah ada yang bertanya, anak? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, maka Bapak simpulkan pembelajaran hari ini yaitu tentang yadnya ya, pancayatnya. Yang pertama adalah apa? Dewa yadnya, resiatnya, fitrayatnya, dan manusia yadnya, yaitu dan serta budayanya. Betul, Bapak sampai lupa dengan budayanya ya. Jadi itulah bagian-bagian daripada pancayatnya ya. Jadi anak-anak sudah melakukan itu semua kan? Sudah. Jadi kalau dia dewayanya melaksanakan yaitu korban suci kehadapan Sang Hyang Widiwasa dengan tulus ikhlas kepada manifestasinya juga. Kalau dia apa? Resiannya itu dengan melakukan resiannya itu mempunyai kepada seorang pendeta atau sang guru suci itu pada saat Siwaratri gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Fitrayatnya itu laksanakan ngaben contohnya, ngeroras, interlinggih itu juga termasuk bagiannya. Yang keempat apa? Manusianya yaitu korban suci yang tulus ikhlas pada umat manusia yang membutuhkan bantuan kita gitu ya. Jadi kita melaksanakan itu dengan tulus ikhlas membantu sesama, termasuk juga acara dari mulai dalam kandungan ya, lahir ya, sampai dengan bertatah ya, dan perkawinan, pernikahan juga termasuk acara manusia yadnya. Dan yang selanjutnya apa? Budayanya, yaitu yadnya yang dilakukan untuk menetralisir dari kekuatan negatif dari Buddha kala, yaitu dengan mesegah atau mencaru gitu ya. Jadi itulah yadnya yang disebut dengan pancayatnya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Ya, jika tidak ada, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan melakukan parama santi. Om santi 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 om. Pak, tolong fotoin. Lupa tadi juga foto ya. Lagi ganti dia yang baru tadi. Pak nanti di SF Mau difoto? Foto sekitar 10 foto ya dari sini sana, dari sini. Pokoknya 10 ya. Oke, kita cut dulu. Ya, kata.